Ini tanggal tanggal 15 November ya. Enggak terasa cepat waktunya. November kita kuliah ke-9 ya, akuntansi perbankan syariah. Jam 8 pagi tepat kita sudah mulai. Jadi untuk itu saya akan menampilkan PowerPoint-nya ya. Siapa tu yang si Rita sama saya nggak buka videonya. Mana dia tu? Kalau si Askal tu sakit kan. Ini berdua ni buka video ni. Buka videonya dong ya. Jangan sampai saya teriak dulu baru buka video. Buka je videonya ya. Siapa lagi dia si Raditya. Susah banget buka video sih. Raditya. Udah saya delete aja nih. Saya delete aja deh. Raditya itu Pak kendala sinyal dia di rumahnya. Di rumah di mana? Di Tangerang Pak. Jadinya kalau di Tangerang itu suka itu Pak sinyalnya jelek. Saya Tangerang juga nih. Tangerang Selatan. Beda pas sama Radit. Iya. Tangerang Selatan nggak pernah jelek ya. Yang penting daerahnya aja. Tangerangnya di mana? Setahu saya Radit bukan Tangerang Selatan Pak. Hari ini saya akan bahas mengenai pertemuan ke-9 itu akuntansi penyisian penghapusan atau disingkat dengan penghapusan aset ya. Ini akuntansi penyisian penghapusan aset ni maksudnya. Ya. Ini judul di itu juga salah itu ya. Judul di penghapusan aset dan bukan atau dan cadangan kerugian penurunan nilai perbankan syariah pada perbankan syariah ya. Jadi sebenarnya materi ini kalau di buku itu enggak ada itu. Buku akuntansi perbankan syariah ya. Adanya di akuntansi perbankan konvensional. Tapi di perbankan syariah itu sebagian besar pengarang buku belum masukkan pada ketentuan PJK-nya ada ya. PJK-nya ada. Dia belum masukkan hal itu dalam buku syariah ya. Karena apa? Karena ini mengacu pada peraturan. Kalau teori sedikit cuman ya. Teorinya sih enggak paling ya persentase berapa kan kelompoknya ada lancar. Kualitas aktif produktif dikelompokkan masing-masing kualitas aktif produktif dikelompokkan. Udah persentase berapa dikali jumlah itulah beban penyisian penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset itu, nilai aset ya. Nilai CKPN ya. Itu kalau ini singkat PPA ya. Kalau yang ini kalau yang satu lagi singkat CKPN ya. Kalau ini singkat dengan CKPN ya. CKPN. Ya. Ada lagi istilah PPAP, nggak ada lagi istilah PPAP ya. Diganti dengan CKPN ya. Nah, materi itu bahas nanti pertama definisi CKPN itu ya. Kemudian kewajiban pembentukan CKPN, kualitas aset, kemudian ada penyisian penghapusan aset PPA, kemudian cadangan kerugian penurunan nilai CKPN, kemudian pengaruh perhitungan PPA terhadap rasio KPMM dan jumlah penurunan nilai piutang. Ya. Jadi ini kalau yang CKPN itu cadangan ya. Kalau penyisian penghapusan aset itu langsung penyisiannya ya. Tidak kata cadangan ya. Cadangan. Nanti saya mungkin serubah lagi nama akunnya. Karena di dalam di dalam ketentuan PJK itu tidak ada
jurnal standar nggak ada. Dalam PAPSI PAPSI itu sama dengan pedoman akuntansi perbankan syariah, itu juga nggak ada mengenai jurnal standar untuk CKPN sama PPA ini ya. PPA. Tapi bisa banget jurnal seperti apa, karena dia menyebutkan istilahnya dengan nanti slide dia beban penurunan nilai hutang ya, penurunan nilai hutang. Ya, tapi debitnya seperti apa? Mungkin debitnya sama dengan kreditnya sama penyisian pengawasan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN ya. Itu yang jurnalnya. Nah, kemudian definisi CKPN ya. CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai ya. Yang selanjutnya disebut CKPN. Itu merupakan penyisian yang dibentuk apabila dia tercatat sama dengan nilai buku aset keuangan ya. Aset keuangan ya, karena kalau di aset dan keuangan seperti aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu biasa kan diperbankan sedikit nilainya. Dan itu namanya akumulasi penyusutan. Dan mereka memang aktiva tetap itu ada juga penyisian penurunan nilai, ada juga sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum untuk akuntansi konvensional ya. Itu ada juga seperti itu. Jadi karena sedikit dan itu dia mengacu kepada standar akuntansi keuangan umum, pakai yang keuangan umum itu. Bagaimana penilaian aktiva tetap itu kalau terjadi penurunan nilai ya. Tapi kalau di perbankan kan sebagian besar mungkin sekitar 90% itu kan aset keuangan, financial asset. Seperti penempatan dana, kemudian investasi, dan pembiayaan. Kalau di perbankan syariah kan pembiayaan namanya. Kalau di bank konvensional namanya kredit diberikan ya, kredit diberikan. Jadi kalau di perbankan syariah itu tidak ada istilah kredit diberikan atau pemberian kredit, ada istilahnya. Yang adanya pembiayaan. Karena pembiayaan itu sudah mengacu pada istilah syariah ya. Syariah. Kita bukan kalau masih kredit kan pesannya ada bunga ya, ada bunga. Maka kenapa di perbankan syariah itu tidak ada istilah kredit ya diberikan. Kemudian di dalam mana nih? Ini kenapa? Kewajiban pembentukan CKPN ya, itu satu. Ini bukan satu. Kewajiban pembentukan CKPN ya. Di dalam PAPSI PPOJK nomor 15 garis-miring 26 kemudian DPBS ya. Itu tanggal 10 Juli 2013 itu Bank Syariah perlu membentuk CKPN. Jadi Bank Syariah itu wajib membentuk cadangan kerugian dan nilai CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan. Jadi aset non keuangan itu seperti misalnya yang nanti ada aset non keuangan itu yang disampaikan nanti di terakhir ada ya. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan berlaku. Jadi standar akuntansi keuangan berlaku untuk yang transaksi yang spesifik dia ngacu kepada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia sama standar akuntansi keuangan syariah yang dari AI. Di luar itu dia mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang umum ya, yang konvensional ya. Jadi dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia dan juga sekarang di POJK kan, dan pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan. Cadangan kerugian ya. Jadi kerugian itu potensi dia merupakan penurunan nilai. Dalam hal terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajiban pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang faktor modal inti
dalam perhitungan rasio kewajiban membutuhkan modal minimum KPPMM. Jadi peluang baru inti dalam perhitungan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum KPPM. KPPM itu minimum sebenarnya apa ya? Jadi kalau seandainya KPPM itu berimplikasi kepada kemungkinan tambahan modal ya. Jadi kalau CKPM itu sangat besar ya, maka akan menjadi beban modal, sehingga pemilik dana itu akan bersedia modal. Kalau enggak, biasanya itu banknya, bank. Yang ketiga, kualitas aset ya. Jadi POJK nomor 16 ya. Tadi kan ini apa tadi? Ini kan untuk cadangan itu PAPSI PPOJK. Itu pedoman akuntansi perbankan syariah. POJK nomor 15 26 DPPS. Nah, kalau ini POJK nomor 16 itu khusus untuk penilaian kualitas aset ya. Ini kan yang akuntansi secara umum, akuntansi perbankan syariah lengkap ini. Nah, dalam POJK nomor 16 ini ya, terkait dengan penilaian kualitas aset bank umum syariah, di mana bank wajib melakukan pilihan kualitas aset produktif dan aset non produktif secara bulanan ya. Jadi tiap bulan, karena kan ada laporan bank tiap bulan disampaikan ke OJK. Ya. Jadi kalau bikin laporan keuangan, otomatis bank itu akan bikin CKPN-nya bulanan juga ya. Karena kan terkait dengan beban penurunan nilai aset ya. Jadi beban penurunan aset itu tergantung pada bagaimana perbankan itu menghitung CKPN-nya. Dan juga kualitas asetnya itu ya, dan pengaruh. Jadi makin turun kualitas aset, maka otomatis CKPN-nya makin naik ya. Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aset antara bank dan OJK, ya, maka kualitas aset yang diperlukan adalah kualitas aset yang ditetapkan oleh OJK, bukan dari perbankan. Maka bank itu kan melakukan pengawasan. Jadi bisa juga tiap bulan ya, dia kan bisa random juga ya. Jadi tiap bulan kalau begitu laporan dari perbankan itu CKPN-nya bulan ini dibanding CKM sebelumnya tidak begitu ada perubahan, di sisi lain pendapatan bunga itu turun drastis, berarti ada yang salah itu. Nah, kenapa pendapatan bunga turun? Ya, sedangkan CKPN-nya tetap, nah, itu masalah. Kecuali dalam kondisi krisis pandemi. Kalau pandemi sekarang kan tahun 2020-2021 ada tentuan PJK mengenai restrukturisasi kredit ya, yang kena ke pandemi. Nah, di mana perbankan itu dibolehkan tidak melakukan penyisian CKPN ini, itu meskipun pendapatan turun ya. Itu restruktur untuk menyelamatkan perbankan agar beban modalnya itu tidak bertambah. Nah, bank itu wajib menyesuaikan kualitas aset sesuai dengan penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh OJK. Jadi kalau kedua itu perbedaan, maka ada adjustment. Ya, adjustment dilakukan oleh perbankan tersebut mengikuti ketentuan OJK. Ya. Bank wajib melaporkan penyesuaian kualitas aset seperti butir 3 itu kepada OJK dalam laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berlaku. Jika lambat pada periode laporan berikutnya selama pemberitahuan dari OJK. Jadi kalau OJK itu memeriksa CKPN biasa tahunan juga, ya. Tahunan. Nah, kalau tahun 2020 itu terjadi CKPN-nya tidak berubah, maka lakukan penyesuaian di tahun 2022, ya, 2021. Ya. Karena CKPN yang didapat toleransi ketentuan restruktur itu aja CKPN terkait dengan kredit yang bermasalah karena pandemi. Ada juga kredit bermasalah sebelum pandemi bermasalah, itu tidak termasuk dalam perhitungan keringanan dalam perhitungan CKPN.
Itu yang diperiksa oleh OJK. Jangan sampai terjadi bank-bank itu juga melakukan fasilitas restru itu untuk kredit yang macet bukan karena pandemi. Nah, untuk aset produktif ini kualitas asetnya ada dua nanti. Pertama, menilai kualitas aset produktif. Yang kedua, menilai kualitas aset non produktif. Produktif. Jadi bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening aset produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada satu bank dengan kualitas sama. Ya, kemudian penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan yang nanti dibagi ada kualitas aset produktif untuk pembiayaan ya. Pembiayaan itu seperti mudharabah, musyarakah ya. Nah, berdasarkan faktor-faktor segi berikut. Jadi faktor segi berikut ya. Prospek usaha ini sama juga di bank konvensional juga sama. Jadi kalau misalnya dia 6 bulan nggak bayar 7 bulan nggak bayar kewajiban ya. Tapi prospek usahanya masih ada. Nah, kemungkinan dia tidak ada krim macet dulu. Jadi prospek usaha itu mempengaruhi juga kepada penilaian kualitas aktif aset produktif ini. Yang B, kinerja atau performa nasabah. Kinerja itu bisa lihat dari kinerja keuangan ya. Dia kinerja dan keuangan. Itu waktu saya di bank pemerintah ya, di corporate kredit, ini pekerjaan saya rutin nih. Ya. Biasanya kalau setiap ada perubahan kualitas aset itu, nanti kita analisis bagaimana proses usaha, kinerjanya. Sebenarnya ini kita lakukan setiap 3 bulan. Waktu dulu, sekarang mungkin ketentuan kita sama. 3 bulan memonitor kondisi keuangan debitur itu. Orang kecil kemampuan bayar. Bayar itu penting ya. Meskipun prospek usahanya ada, kinerja bagus, tapi kemampuan bayar kurang. Karena sebabkan mungkin banyak dari aset lancarnya itu yang bisa ditagih seperti utang, persediaan untuk dijual. Itu bisa juga seperti itu. Ya. Atau karena nakal membayar, dia mampu bayar tapi dibuat-buat itu ya. Itu banyak sekali saya lihat di dalam waktu saya di perbankan corporate itu. Apa yang mendeteksinya? Kalau bukan yang ahli nggak bisa deteksi itu. Jangan kan bukan akuntan ya, akuntannya belum tentu bisa mendeteksi. Dalam penilaian prospek usaha, prospek ini perusahaan ya, ada 3 kan, prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar ya. Kita lihat segi prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen segi berikut. Bisa potensi pertumbuhan usaha growth-nya. Nah, itu ada nggak potensi pertumbuhan? Di pertumbuhan usaha itu lihat di kondisi industri sama kondisi makroekonomi. Ya. Apakah industri itu nanti akan berpengaruh positif kalau terjadi GDP naik? Gitu. Kalau GDP turun apa ikut turun juga? Ya. Nah, sekarang kan GDP turun kan itu ada beberapa industri yang juga naik growth-nya. Kemudian kondisi pasar, kondisi nasabah dan persaingan. Bagaimana peta kompetisi di industri itu dan di mana posisi nasabah tersebut. Ya. Saya melihat posisi itu dilihat pertama omset penjualan ya, dibanding total industri, kemudian juga ROE, ROA, ya, volume penjualan banyak harus dilihat seperti itu. Dan kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja. Ini juga kualitas manajemen itu tentu saja lihat di kebijakan dibuat di perusahaan itu. Ya. Kalau indikasi kan bisa lihat, misalnya di penurunan penjualan, berarti ini manajemennya bisa dikatakan tidak baik ya kemampuannya, ya kualitas manajemen. Terlepas dari apakah kondisi baik itu buruk ya, lepas di situ. Itu tidak ada alasan bahwa ini kondisi buruk sehingga produknya turun. Itu ada alasan sebenarnya. Ya. Justru yang kondisi buruk itu kalau kualitas manajemen bagus, dia bisa mengatasi itu. Kalau ikut juga turun ya sama aja, yang usaha direksi anak SIPA juga bisa memimpin perusahaan. Ya. Itu seperti itulah. Dan dukungan dari grup atau afiliasi, ada enggak? Kalau dia punya satu grup, apa grup itu mensupport permodalan, ya, atau
ada dia afiliasi di mana, dan upaya melakukan nasabah dalam rangka melihara lingkungan hidup. Nanti sustainable growth rate-nya ada nggak, sustainable environmentalnya ada nggak itu. Ada upaya seperti itu. Karena kalau perusahaan-perusahaan prospektif itu, meskipun kondisi sekarang dia tidak menggembirakan karena kondisi COVID, dia masih punya prospek ke depan. Salah satunya adalah itu. Sebenarnya dia punya perhatian lingkungan. Ya, bicara lingkungan ini nanti sudah lihat kalau di laporan keuangan kan ada annual report itu. Annual report itu ada di dalam sebelum kan annual report itu ada 2 bagian. Sebagian kondisi manajemen, keuangan, ya. Nah itu. Itu situ ada termasuk sustainable growth rate, ya. Itu social responsibility accounting, macam-macam ada di sini, ya. Dan pilihan terhadap kinerja nasabah seperti apa yang ketiga itu ada tiga prospek usaha, kinerja, sama kemampuan dan menilai kualitas aset produktif dari perbankan syariah itu. Jadi lihat juga kalau pembiayaan kan ini soal pembiayaan kan, pembiayaan lihat debiturnya, bukan lihat ke banknya ya. Terus pembiayaan bukan lihat di banknya, lihat debitur yang dibiayai itu. Ya. Jadi penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut. Bisa penilaian laba, ya. Struktur permodalan, harus penilaian labanya gimana, ya. Kalau labanya masih cenderung bertumbuh meskipun dia belum sanggup bayar kewajiban, ya. Karena belum coverage dari earning itu masih kecil, ya. Maka dan itu juga produk adalah prospek di masa pasca pandemi bisa seperti itu. Jadi dikatakan musuhnya prospek. Dan permodalannya di mana utang masih sedikit, ya. Rasio equity rasionya masih rendah. Ini masih bisa dikembangkan perusahaan tersebut. Dan juga mungkin life cycle-nya masih tetap pertumbuhan. Harus kasnya terlihat cash flow operating, ya. Cash flow operatingnya apa cenderung positif atau negatif, ya. Sumber dana dari mana? Apa sumber dana utama di operasi atau dari pembiayaan atau dari secara modal dan beberapa periode terakhir. Tentu saja diharapkan kualitas kas yang tinggi itu kalau sumber dana dari operasi, ya. Itu bagus. Tapi kalau sumber dana bertahun-tahun ini dari hutang dan dari secara modal, sedangkan cash flow operating itu negatif, itu buruk sekali kondisi keuangan perusahaan seperti itu, ya. Tidak bisa diandalkan seperti itu. Tapi sudah 45 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan 5 tahun terakhir rugi terus, ya naik itu tutup, ya. Nggak mungkin berjalan lagi, ya. Susah itu, ya. Ya, karena berat sekali kalau merunning perusahaan seperti itu dengan kondisi kinerja tidak baik. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Sensitif nggak terhadap risiko pasar? Risiko pasar tentu saja terkait dengan fluktuasi harga, ya. Harga bergerak naik turun, apakah di situ tidak? Kalau harga naik, dia langsung rugi, ya, atau dia untung, begitu turun sedikit aja, ruginya banyak. Itu sensitif sekali, ya. Apa seperti itu. Kemudian pilihan terhadap kemampuan yang ketiga, dan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C, seperti tadi ini yang pertama itu, ya. Itu meliputi pilihan terhadap komponen segi berikut: ketepatan pembayaran pokok dan margin bagi hasil ujrah. Nah, itu kemampuan bayar. Bisa jadi kemampuan bayar dia kepada penyerang dana, ya. Kalau di perbankan syariah berarti bank syariah. Tepat waktu nggak bayar pokok dan margin. Kalau biasanya kalau usahanya tidak benar kan kecepatannya jadi terganggu kan. Jadi kalau usahanya bagus kan tepat terus. Kecuali debitur nakal, nakal. Pak itu nakal, dia bagus tapi nggak bayar, banyak juga. Di debitur nasabah itu yang saya ada juga, ya. Ya di rekayasa lah penangguhan seolah dia nggak mampu dari segi personal, padahal dia mampu sebenarnya. Lalu ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah. Nah, itu juga penting, ya. Jadi perlu diaudit, tapi kalau diaudit pun juga nggak jamin juga. Saya berapa kali juga waktu di perbankan koperasi itu mengenai laporan keuangan perlu kita tinjau ke lapangan juga, ya. Karena misalnya bahkan dalam evaluasi kinerja keuangan itu tidak hanya menganalisis laporan keuangan juga, tapi diiringi dengan tinjau ke lapangan. Biasanya kalau saya dulu tuh saya analisis kinerja keuangan, ya. Di sela-sela analisis
ada indikasi-indikasi, baru saya ke lapangan ngecek itu. Saya tanya apa yang saya hadapi itu. Sampai ke meriksa pembukuannya juga ya. Itu kalau kita sebagai kredit corporate misalnya, kalau kredit konsumsi kan nggak perlu lah ya. Kredit konsumsi, kredit yang modal kerja nilai sedikit itu nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita membiayai kredit korporasi, kalau sekarang mungkin triliunan gitu. Kalau dulu kan ratusan miliar, zaman 90-an itu ratusan miliar. Jadi kita berwenang itu memeriksa keuangan dia, memeriksa kebijakan manajemennya. Kemudian yang penting itu juga kalau ada pengganti direksi harus persetujuan kita. Direksi diganti persetujuan kita itu. Kalau kita sebagai penyerang dana terbesar perusahaan itu harus tidak bisa sembarang atur direksi perusahaan itu. Sama di Indonesia. Indonesia kan hutang terbesar ke siapa? Negara A. Negara A itu berwenang mengatur siapa presiden. Itu ada dalam perjanjian itu. Berwenang mengatur siapa menterinya. Itu nggak dipublish ke masyarakat. Nggak, masyarakat. Tapi itu ada seperti itu. Misalnya negara A itu memberikan 3.000 triliun pinjaman ke Indonesia. Di masyarakat ini harus tahu juga itu ya. Udah sampai 1.000-an triliun itu otomatis kita diatur oleh negara donor. Negara donor itu negara pemberi utang ya, bukan donor itu. Tidak ada istilah donor pinjaman. Donor itu tetap berbunga ya, dikembalikan duitnya. Ya, itu negara donor. Saya tahunya waktu saya belajar ekonomi ya, ekonomi. Itu kuliah S1 kan belajar ekonomi juga. Waktu saya di S3 kan ilmu ekonomi belajar juga ya. Saya tahu di situ. Jadi misalnya diberitakan di koran Jepang memberikan dana untuk donor atau bantuan itu pinjaman itu, bantuan ringan gitu ya. Nah, bukan gratis, tetap dibayar cuma bunga rendah ya, kecil bunganya itu dibayar, dan bunga kecil itu suatu saat bisa berubah. Kemudian kelengkapan dokumen pembiayaan ya, itu penting ya. Kalau dokumen pembiayaan, tentu saja kalau dokumen pembiayaan ini seperti historisnya, apakah dia bayar kenapa dan sebagainya. Bukan mulai supervisi itu penting. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan. Pembiayaannya apa saja harus dipenuhi oleh si debitur, menyampaikan laporan keuangan selama 3 bulan, kemudian menyampaikan kalau saya dulu setiap bulan itu laporan laporan produksi, laporan pendapatannya, sampaikan ke bank setiap bulan ya. Kemudian juga cash flow-nya ya. Lalu kesesuaian penggunaan dana itu adalah dana pinjaman itu apa? Untuk barang A, benar nggak barang A ya. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban ya. Jadi kewajibannya ada perusahaan berutang pada tempat saya dulu ya. Dia pinjam ke bank A, tempat saya bekerja dulu, bank pemerintah. Tapi karena perusahaan itu mangkrak ya, mangkrak itu maksudnya nggak selesai ya, karena ada permasalahan perizinan. Karena itu cair tuh, bunganya sebulan bisa miliaran, bunga sebulan miliaran, karena ratusan miliar diminjam. Bisa miliar bunga sebulan. Nah sehingga pembayarannya dari sumber, bukan sumber core business dari debitur yang dibiayai itu, tapi adalah sumber dari perusahaan lain. Nah itu kan tidak prospek perusahaan seperti itu. Ya, memang benar, akhirnya macet juga perusahaan, macet total, masuk ke BPN, dan sekarang nggak tahu lagi juntrung di mana. Ya, habis sudah. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan jadi kelompok ini lancar dalam pertimbangan khusus, lancar dilakukan atau macet. Ada 5 kelompok. Ya. Ini juga terjadi pada di bank konvensional, ada 5 kelompok juga. Ya. Kelompok. Ya. Kemudian pilihan kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan. Kalau kita lancar, pertimbangan khusus biasanya kalau lancar itu kan lancar itu biasa dalam paling tidak selama 3 bulan dia masih lancar bayar. Ya, kalau pertimbangan khusus berarti 3 sampai 4 bulan ya. Kalau kurang lancar itu sampai 6 bulan saya. Ya. Dilakukan 7 sampai 9 bulan. Dan 9 bulan mungkin macet ya. Nah, kemudian penilaian kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan, mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar, itu mengacu pada ketepatan pembayaran pokok.
atau rasio RPH terhadap PBH. Ya, realisasi bagi hasil dibagi dengan proyeksi bagi hasil. Jadi rasio RPH terhadap bagi hasil. Nah, kalau seandainya mengganti mereka 100% berarti bagus ya. Berarti bagus ya. Tapi kalau menjauh dari 100% berarti kualitas aset produktifnya turun sebenarnya. Kalau perhitungan rasio RPH terhadap PBH itu dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode pembiayaan, bukan periode laporan ya, itu akumulasi ya. Misalnya contoh, misalnya dia sudah membayar bagi hasil berapa ya, kemudian nutrisi aplikasi berapa sejak dia mulai di BI sampai sekarang. Nah, penempatan dana di BI yang kedua, bagaimana kualitas aset penempatan dana di BI? Penempatan dana di BI itu ini memenuhi kewajiban giro wajib minimum ya. Misalnya tetap lancar, di kelompok lancar tidak ada kelompok yang khusus, karena pasti kan liquid pasti dicairkan ya. Tapi kalau ini kan 5 ini lengkap nih pembiayaan. Pembiayaan itu debitur di BI itu kan pasti ada yang 3 bulan belum dibayar, 4 bulan dibayar, 6 bulan, 9 bulan dibayar dan seterusnya. Itu juga proses usahanya juga berbeda-beda ya, beda-beda. Tapi kalau pendapatan dana di Bank Indonesia pasti kelompok lancar ya. Lancar. Kemudian ketiga surat berharga. Bagaimana kualitas aset produktif surat berharga syariah. Jadi kalau sudah lihat kan di neraca itu bagian aset. Ya. Jadi aset produktif itu seperti tadi itu pembiayaan, pendapatan dana di BI, surat berharga syariah ya. Surat berharga itu aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar tetapkan lancar sepanjang menurut persyaratan. Bisa lancar, syaratannya ini aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ya, itu aktif ya. Kalau aktif itu berarti kan menarik gitu. Emiten itu menarik ya. Ya. Berharga syariah. Bukan saham, kalau saham nggak boleh, kalau dia kalau saham jangka pendek nggak boleh, kalau saham jangka panjang boleh aja. Bangsa itu ingin investasi pada perusahaan asuransi, dia memiliki 40%. Itu nggak ditradingkan ya. Dia nggak diperjualbelikan itu dekat. Itu boleh aja. Kemudian terdapat informasi nilai pasar secara transparan. Ya. Dan telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian. Sebelum jatuh tempo, lancar. Kualitas aset berharga syariah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud tadi ini, maka bisa dikatakan sebagai berikut lancar apabila memiliki peringkat investasi investment grade atau lebih tinggi. Kedua, telah diterima imbalan dalam jumlah waktu yang tepat sesuai perjanjian. Dan 3, belum tempo. Ya. Nanti kalau untuk istilah melihat kualitas yang tadi yang pembiayaan itu sudah jadi ketentuan PJK ya, tentang CKPN itu. Lalu jatuh tempo ya, jatuh tempo. Padahal kalau tidak bisa memenuhi ini berarti masuk kurang lancar. Ya. Dia memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi ya. Investasi grade lebih tinggi, tapi terdapat penundaan. Nah, ini satu sama nih. Tapi ada penundaan pembayaran margin bagi hasil ujrah berkala atau kewajiban lain sejenis. Kalau ini kan tidak, kalau yang lancar tidak tepat waktu, tepat waktu, kedua tidak tepat waktu. Perlu jatuh tempo. Jadi beda dua, jadi begitu dua. Atau bisa juga kurang lancar itu memiliki perangkat paling kurang satu tingkat di bawah peringkat investasi investment grade ya. Dan tidak terdapat penundaan. Nah, jadi dia duanya sama dengan seperti yang lancar, tapi peringkatnya di bawah investment grade, di bawah sedikit ya. Itu bedanya. Jadi dia tidak ada penundaan ya. Sama kayak lancar, cuman butuh satu beda di bawah grade-nya. Bisa juga seperti itu masuk kurang lancar juga. Yang ingat ya, kalau di dalam surat berharga syariah itu tidak ada kelompok bertanya khusus dan diragukan. Langsung macet ya. Itu kelompok dari kualitas aset produktif itu berbeda setiap kelompok itu.
kualitas aset produktif masing kelompok beda. Kalau di penontonan dana lancar aja. Kalau PMBI ada 5 nih. Tapi di Jasa Marga ada 3 ya, lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan perhatian khusus dan tidak ada. Jadi kualitas surat berharga syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi, akad atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prinsip syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas aset pembiayaan di atasnya. Jadi sama seperti pembiayaan ya. Dan peringkat walaupun surat berharga itu termasuk sukuk itu surat berharga, tapi dia kualitas itu bisa seperti surat berharga kualitas seperti pembiayaan ya, pembiayaan. Obligasi yang panjang. Dan peringkat surat berharga syariah didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemerintah setahun terakhir sesuai dengan perhitungan berlaku. Peringkat itu nanti akan mempengaruhi kualitas aset produktifnya ya. Seperti itu. Cuma ini peringkat mempengaruhi ini. Ya. Ini peringkatnya ada 2 aja, investment grade atau di bawah investment grade. Ya. Itu tidak boleh tidak sama sekali, ya, tidak punya peringkat, macet. Atau macet itu seperti misalnya nggak punya peringkat, kemudian penggunaan waktu pembayaran ditunda-tunda dan sudah jatuh tempo, nah itu macet nih, kita macet nih. Tapi kalau jatuh tempo masih kelompok kurang lancar ya, lancar. Kalau dia ada bermasalah ya, lancar. Jadi tidak ada istilah diragukan sama perhatian khususnya. Dan bank dilarang memiliki aset produktif dalam bentuk saham. Tadi itu di bank konvensional juga sama ini. Saham atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu mendasari underlying reference aset yang berbentuk saham. Itu. Jadi dilarang itu. Misalnya contohnya jadi dia punya saham dihubungkan dengan aset tertentu mendasari dengan reference aset itu. Ya. Dan kepemilikan surat berharga syariah yang dihubungkan dengan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari dari aset, aset bentuk sahamnya hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyertaan modal atau penyertaan modal sementara dan dilakukan dengan persetujuan dari OJK. Kalau enggak itu larang itu ya, larang. Kalau tidak itu mengarah ke trading ya, trading saham enggak boleh. Ya. Kemudian aset berikutnya lah, bagaimana aset kualitas produktif dari penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Ini kan surat berharga. Ini ada penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Pilihan penyertaan modal kan berdasarkan metode biaya. Penyertaan modalnya bisa silup itu saham. Yang kedua metode ekuitas. Jadi kalau di dalam akuntansi itu metode biaya itu kalau seandainya kepemilikan di bawah 20%. 20%, 30%. 20%, baru 20%. Ya. Kalau pemilikan di atas 20%, maka harus menggunakan metode equity. Ya. Atau nilai wajar. Nilai wajar itu berarti nilai wajar itu sama seperti metode kalau kepemilikan di bawah 20%. Ya. Jadi nilai wajar itu kepemilikan di bawah 20% bisa wajar, bisa metode cost. Tapi kalau di atas 20% berarti metode ekuitas. Kalau di atas 20 sampai 50 itu metode ekuitas tidak perlu dikonsolidasi. Di atas 50% terus dikonsolidasi laporan keuangan. Nah, kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya, ya, cost method, berarti kepemilikan di atas 20%, di bawah 20%. Itu bisa trading. Ya. Ditetapkan sebagai berikut. Dia masuk dulu, jadi kelompok ada 4 aja ya. Jadi perhatian khusus nggak ada itu, lancar, kurang lancar, diragukan ya. Ini saya hitamin dulu ya, saya hitam biar jelas ini. Lancar ya, lancar, kemudian kelompok kurang lancar ya, kurang lancar, kemudian diragukan, kemudian macet ya, macet ya. Jadi kalau lancar, apabila investasi memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Ya.
MPST itu maksudnya kalau saya misalnya saya bank Mandiri, saya beli saham bank A, berarti investi, saya investor. Nah kalau investi berarti laporan dari perusahaan yang kita tanam sahamnya itu, ya. Apabila berlaba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berarti lancar itu. Orang lancar apabila investinya mengalami, jadi lihat kinerja dari investi bukan investornya, ya. Hati-hati. Ya. Semua kualitas aktif audit itu dari si investinya. Kalau itu investi namanya, kalau itu dari perusahaannya, dari sisi banknya, ya. Hati-hati itu. Ya. Kurang lancar itu apabila investi mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 20% dari modal. Nah, itu ya. Nggak bukan masalah tahun ya, kumulatif berapa? Kalau 1 tahun langsung kumulatif 20% itu termasuk itu. Atau baru tahun misal 4 tahun 20%, tahun kelima 20%, nah tahun kelima udah masuk langsung. Kumulatif. Kemudian diragukan apabila investi mengalami kerugian kumulatif lebih dari 20%. Ya. Wah, sampai dengan 50%. Itu ya. Nah, itu diragukan tuh. Dengan investi. Ya. Masih kelompok diragukan. Jadi misalnya Bank Mandiri investasi saham pada Bank B, misalnya Bank B. Ya. Dan Bank B itu laba return sudah mencapai 50% dari total itu, total modal. Total modal Bank A itu misalnya banyak modalnya 500, modal di store-nya misalnya itu misal 1 juta ya, 1 juta. Dia rugi udah sampai 500.000 ya. Sehingga itu masih diragukan ya. Kerugiannya kalau di atas 50% berarti udah macet. Udah macet. Itu kualitas aset produktif kalau dia investasi pada saham. Beda dengan pembiayaan tadi, pembiayaan beda lagi. Kalau pendapatan ABI itu 100% lancar ya. Dan kualitas penyitaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas atau berdasarkan nilai wajar tetapkan lancar. Jadi kalau dia itu kalau tadi metode cost ya ke 20% ya. Jadi kalau dia itu berdasarkan metode ekuitas, equity method berdasarkan nilai wajar tetapkan lancar. Dan dalam rangka penyitaan modal, bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Ya. Jadi itu ada yang aneh gitu. Jadi kalau saya investasi pada bank A, memberikan saya atas 20% atau sampai atas itulah, maka saya dianggap lancar tuh meskipun investi itu mengalami kerugian 5 tahun terakhir. Tapi kalau di bawah 20% itu udah nggak masuk lagi, itu udah ada macet itu kalau lebih 50%. Tapi kalau saya beli 50% maka lancar aja. Saya nggak tahu kenapa alasan seperti itu, karena tidak ada alasan argumentasi teori ataupun argumentasi terkait dengan experience-nya. Ada. Itu tuh seperti itu. Nah, ini yang penyertaan modal artinya tetap penyertaan modal bukan sementara. Ya. Bisa kata modal tetap nggak juga, modal tetap susah bisa dijual juga. Udah 3 tahun lagi dijual bisa juga. Tapi dijual selama sebelum 3 bulan berarti itu trading tuh nggak boleh. Bagaimana kalau kualitas produktif kalau itu penyertaan modalnya sementara, ya. Itu dikelompokkan 4 juga ya, sama kayak tadi. Cuma ada perbedaan dalam kualifikasinya. Ya, lancar apabila jangka waktu penyertaan modal sementara belum sampai 1 tahun. Kalau tadi kan enggak. Ini kan apabila investi memperoleh laba, kerugian, nah, itu kan. Ini nggak ada hubungan dengan kinerja dari investi, tapi hubungan dengan masa hold itu lebih setahun ya, lancar. Dan kurang lancar apabila jangka waktu penyertaan modal sementara dalam melampaui setahun. Nah, kenapa ada nggak kurang lancar? Karena kan sementara itu kan kalau bisa kurang setahun kan, setahun. Kalau belum setahun kan nggak lancar. Kalau setahun udah nggak lancar lagi, berarti sementara dong namanya. Ya. Sampai 4 tahun. Jadi 1 tahun 4 tahun itu masih kurang lancar. Kalau lebih dari 4 tahun,
Dia bilang sampai 5 tahun itu dilakukan macet apabila lebih dari atas 5 tahun. Jadi investasi telah memiliki laba kumulatif namun penyertaan modal sementara belum tarik kembali. Nah, itu ya. Jadi ini macet nih. Jadi penanaman modal sementara ya, tapi bank tidak bisa narik dana di situ meskipun investasi itu mengalami kinerja cukup baik ya. Kemudian yang berikut yang kelima adalah bagaimana kualitas aset kriterianya terkait aset pendapatan pada bank lain. Jadi kan pendapatan di Bank Indonesia ini beda pendapatan pada bank lain. Ada di laporan konsolid itu. Kan bank itu kalau dia harus punya punya koresponden bank ya, bank koresponden. Bank koresponden itu artinya bank itu punya akun di bank itu. Bank A punya akun di bank B, berarti bank B itu koresponden bagi bank A, itu maksudnya. Jadi kalau bank A itu nggak punya akun di bank B, berarti akun B itu bukan koresponden dari bank itu. Ya. Dan tentu saja akun itu harus diisi kan, diisi saldonya, kan ada uang dia itu. Nah itu ditotalkan jumlahnya banyak sekali itu ya. Di bank itu pasti hampir semua bank di Indonesia, misalnya Bank Mandiri, dia pasti punya akun di semua bank di Indonesia mungkin. Ya. Kecuali bank BPR ya. Bank umum pasti kemungkinan punya. Dan juga bank luar negeri dia punya juga. Jadi korespondennya ada di bank-bank ada di komersial di Indonesia dan ada bank-bank luar negeri juga. Kenapa? Untuk membantu dalam jasa keuangan diberikan kepada nasabah. Misal nasabah itu nasabah daripada bank B, pergi transfer ke bank A. Bank B itu bukan koresponden bank A, itu merepotkan tuh. Bank B itu semua transfer dulu ke bank koresponden bank A, baru masuk ke bank A boleh transfer. Misalnya contoh ya, misalnya Bank Mandiri nih ya, ada orang datang ke dia nih, Pak bisa nggak, atau nasabah bisa nggak transfer ke bank B? Bank B itu bukan korespondennya, maka Bank Mandiri cari koresponden dia di bank di tempat bersangkutan, dia bukan koresponden di bank B. Apalah bank X. Nah, sehingga bank ini setelah perlu ke bank X, baru bank X perlu ke bank B. Berarti fee-nya bertambah itu. Ya, fee untuk transfer nambah, naik ya. Fee yang dipungut oleh si Bank Mandiri kepada nasabah, fee yang dipungut oleh Bank X karena dia nanti mentransfer ke Bank B, Bank B. Gitu. Nanti Bank B kenakan lagi biaya itu. Jadi akhirnya nasabah jadi lama-lama mikir, waduh besar juga kalau transfer ke Bank B. Padahal kalau bank lain, Bank B jadi kecil biayanya. Nah, itu risiko kalau bank itu nggak punya akun, kalau nggak punya akun pada bank lain. Ya. Jadi biasanya sih kalau di bank itu lihat usaha di bank pemerintah lu, lihat apakah nasabah kita hasil berhubung pada bank di luar bank X itu, maka di bank Mandiri itu, maka nanti dia kalau jarang berarti dia nggak punya akun di situ. Tapi kalau sering baru dia punya akun di bank itu. Ya. BPR nggak ada akunnya, berarti BPR nggak ada bank itu bank Mandiri. Kalau ada BPR sering berhubung nasabah dengan Mandiri, kemudian Bank Mandiri itu akan jadi akun di bank BPR itu biasanya. Nah itu jadi itu lancar ya. Jika saya seperti dalam bentuk penutup bank lain lancar apabila bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPPM yang rendah sama dengan rasio KPM sesuai ketentuan berlaku. Jadi rendah itu sama KPM. Misalnya kalau KPMM KPM itu kan seperti apa jadi lupa juga. KPM itu ini apa tadi itu ini KPMM ya. Itu KPMM. Ini kewajiban mengumpulkan modal minimum ya. Itu. Sama kayak KAR ya. KAR itu KPM itu KAR. Total equity ratio ya. Ya. Jadi bank menerima memiliki rasio KPM paling rendah sama dengan rasio KPM yang kita berlaku. Misalnya kalau 30%, ya, kalau 8% dia tidak 5% juga. Ya.
berarti dianggap lancar. Tapi kalau Bank Mandiri misalnya menempatkan pada bank lain, mana bank lain itu karnya itu di bawah ketentuan, ya. Itu masuk macet tuh, masuk macet. Karena kalau yang kurang lancar masih sesuai ketentuan, dia bedanya kalau yang lancar tidak terdapat tunggakan bahan pokok, kalau itu dapat tunggakan pokok. Walaupun karena itu memenuhi syarat ketentuan. Tapi kalau macet sudahlah tidak mungkin sudah di bawah ketentuan, karena bank yang menerima pendapatan itu telah ditetapkan diumumkan sebagai bank yang ada status dalam pengawasan khusus. Ya. Bank menerima pendapatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya. Misal Bank Mandiri menetapkan di Bank B, Bank B ini sudah status sudah cabut izin usaha dan bank dalam pengawasan, karena kurang dari ketentuan. Kalau terdapat tunggakan barang pokok ujrah lebih dari 5 tahun 5 hari kerja, ya, maka masih macet. Maka kalau ada Bank Mandiri pendapatan pada bank tersebut, maka diakui sebagai kualitas asetnya macet. Jadi kualitas aset produktif dalam bentuk pendapatan pada bank lain berupa pembiayaan pada BPRS. Jadi kalau BPRS juga ada, ya. Jadi biasanya kan bank komersial itu suka menempatkan pada bank BPRS, karena BPRS butuh dana itu. Jadi BPRS itu sumber dana dari bank komersial, pinjam ke bank komersial, maka BPRS bunga pasti lebih tinggi pada bank komersial kan, mungkin lebih rendah lah, pasti lebih tinggi, karena PBN di situ. Jadi kalau dia misalnya BPRS itu pinjam ke Bank Mandiri bunga 7%, berarti kan nasabah bunga 10%, dipinjamkan ke nasabah 10%, itu di atas 7%. Ya, jadi nggak mungkin juga Bank BPRS itu meminjamkan dengan suku bunga lebih rendah pada Bank Mandiri syariah di mana tempat minjam, nggak mungkin. Ya. Tapi kenapa masyarakat mau minjam di situ? Ya, karena masalah tempat, ya, waktu, dan juga kesederhanaan birokrasinya. BPR lebih sederhana. Ya, datang ke situ, duduk sebentar, keluar keputusannya. Karena dia direksi di situ juga, ya. Dia itu di situ juga, karena kantor kecil, nggak ada cabang di mana-mana, ya. Ya. Dan pesertanya nggak banyak, ya. Terus dekat rumah calon, ya. Rumah calon lebih itu paling jauh beli 10 kiloan, ya. Di tempat bank, gampang urusannya. Dia mau meskipun beda bunganya 2%, 3%, mau dia pergi kota, kalaupun ada dekat situ, dia ketakutan juga. Kan masyarakat bawah itu nggak mau ke bank umum bukan karena mereka nggak tahu, ya, tapi nggak pede aja. Bagi betul petani itu, dia pakai kain sarung, pakai sendal, dan bank megah, bank komersial itu takut dia masuk. Jadi BPR, walaupun pakai sendal, pakai sarung, dia enteng dia masuk BPR. Karena BPR itu dibikin sesimpel mungkin. Itu kan dulu angkatan pertama sama angkatan kelima, IPS 2004 sampai angkatan 2000 berapa? 2004, 2005, 6, 7, 8. 2008 itu kan ada magang di BPR. Kita temani itu. 2008 itu terakhir. Saya terakhir itu magang di BPR di daerah Malang, Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Daerah Malang itu. Itu terakhir. Itu dosen ikut juga situ tuh, kita amati itu. Kita amati apakah mahasiswanya kerja situ. Nasabahnya itu ya beda sama masyarakat umum, petani, pedagang. Ya. Lanjutnya, ini ada 3 aja, lancar, kurang lancar, dan macet. Tidak ada kurang lancar, nggak ada. Pertemuan khusus nggak ada, daguan nggak ada. Lancar, kurang lancar itu macet. Ya. Ini kriterianya. Jadi kalau macet itu, kalau kurang lancar, ke rasio UP-nya itu sering berlaku. Yang beda sama lancar nomor 2 ini, ada tunggakan. Tunggakannya itu di bawah 30 hari. Kalau macet, tunggakannya masih 30 hari. Tunggakannya juga di bawah ketentuan. Dan juga masuk dalam bank pengawasan. Ya. Kemudian juga BPR masuk pengawasan dan
surat cabut izinnya. Yang keenam lah, bagaimana kita menilai kualitas aset produktif dengan tagihan akseptasi. Kualitas aset tagihan akseptasi itu berdasarkan pertama ketentuan kualitas penempatan pada bank lain sama sebelum itu. Ya. Bila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain. Melunasi tagihan adalah bank lain. Yang kedua, ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah. Itu berlaku gitu ya, kualitas pembiayaan. Jadi pembiayaan itu ada 5 kan. Ada 5. Kemudian tagihan atas yang ketujuh, bagaimana kualitas produktif untuk aset terkait dengan tagihan atas surat berharga syariah dibeli dengan janji dijual kembali, reverse repurchase agreement. Ya. Kualitas tagihan aset surat berharga syariah dibeli dengan janji dijual kembali akan sebagai berikut ya. Pertama, ketentuan kualitas penempatan pada bank lain sebagaimana ada maksud tadi itu, apabila pihak menjual surat berharga adalah bank lain. Itu sesuai ketentuan itu, kualitasnya. Yang ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana ada maksud dalam tadi kualitas pembiayaan apabila pihak menjual surat berharga adalah bukan bank. Ya, masuk situ. Dan tagihan atas surat berharga syariah dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa surat pemeliharaan negara, syariah, ijarah, fixed rate, dan atau pendapatan lain pada Bank Indonesia dan pemerintah takkan mengikuti lancar. Ya. Karena ini dipastikan bisa kembali ya, dananya. Yang apa tagihan derivatif. Jadi kualitas tagihan derivatif ditetapkan berdasarkan pertama ketentuan penetapan kualitas pendapatan pada bank lain. Sama tadi penetapan bank lain itu sama apabila, tapi ada syaratnya apabila pihak lawan transaksi counterparty adalah bank lain juga. Dia bisa menggunakan pendapatan pada bank lain. Ya. Kualitas sama bank lain mana? Ya. Nah ini. Kalau bagi 3 lancar, kalau lancar, syaratnya sama ya, sama syaratnya. Yang B, ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana kalau enggak murni jadi pihak lawan itu bukan bank, maka masuk ke ketentuan dia dilakukan sebagai aset pembiayaan sebagaimana maksud dalam pasal 7 pihak lawan, bukan bank. Jadi kalau ada derivatif kepada bukan bank, misalnya pada perusahaan, kualitas asetnya itu kan berdasarkan sama seperti pembiayaan. Tapi kalau bank sama pendapatan lain. Ya. Misalnya kalau dia di BPR, itu pendapatan lain. Ya. Penempatan lain, bukan penempatan lain. Yang 9, bagaimana kualitas aset produktif untuk aset yang terkait dengan transaksi rekening administratif TRA. Di kualitas TRA itu ditetapkan berdasarkan pertama ketentuan kualitas penempatan pada bank lain. Di pendapatan bank lain ya. Kalau seandainya TRA itulah pihak lawan TRA adalah bank, ya. Sama bank, berarti kualitas aset sama dengan penempatan pada bank lain. Dan B, ketentuan penempatan kualitas pembiayaan. Kalau dia bukan bank, tapi adalah nasabah, ya, maka masuk pembiayaan kualitas asetnya. Dan yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam satu di atas, ini tidak berlaku dalam hal terdapat perjanjian antara bank dengan nasabah yang membuat klausula bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagai maupun seluruhnya. Tidak bisa menentukan kursi penempatan PBN, tidak bisa. Kurang produktif yang dijamin dengan agunan tunai. Jadi misalnya bank itu memberikan pembiayaan ya. Jaminan deposito itu agunan tunai ya. Deposito. Jadi pasti dia lancar, pasti lancar. Misalnya dia pinjam kredit 100 juta. Misalkan deposito 100 juta. Ya. Kenapa minjam? Mungkin deposito itu bukan deposito perusahaan, tapi pihak lain yang menjaminkan. Ya. Misalnya perusahaannya, pemiliknya misalnya. Pemiliknya butuh pinjaman. Perusahaan butuh pinjaman. Tapi dia nggak mau tambah setor modal. Dia berutang. Udah. Dia ada punya deposito 10 miliar. Itu jaminan
PT A itu minjam ke bank. Gitu. Tapi deposito A itu bukan milik perusahaan, tapi milik pemiliknya. Itu saya sering menghadapi transaksi seperti itu tuh di corporate credit ya, di bank pemerintah. Sekarang perlu kredit 8 tahun. Sering terjadi. Ada kita pembahasan juga. Pembahasannya cukup detail juga ya. Butuh 2 hari, 3 hari. Kalau setahunnya lelet bisa seminggu. Kalau saya lama 2 hari saya bikin. Yang ngomong sekarang, besok saya sampas langsung. Pembahasan besok udah selesai. Biasanya didapatkan pimpinan, setuju nggak setuju, hari ketiga diputuskan di Saudi. Ya. Harus kita bahas itu. Pembahasan dari staff officer. Jadi kepada itu saya mari banyak analisis macam-macam ya. Jadi menarik juga pekerjaannya. Tapi setelah 8 tahun mulai saya bosan karena ulang-ulang ya, berulang. Saya kerja berulang-ulang suka bosan ya. Berulang-ulang dan tidak ada tantangan lagi ya. Jadi aset produktif yang dijamin dengan gunaan tunai. Itu kan pasti kalau saya lancar ya. Lancar. Jadi itu di bank sama juga. Kalau misalnya apa mengatasi apa ini saldo negatif itu apa? Aduh, depositonya kurang dana apa namanya? Depositonya naik deposito saya 100 juta, tapi dana overdraft ya. Kalau tipis jauh overdraft, misalnya nasabah itu berubah kita setiap saat pada gaji bulannya 3M, duit deposito duit dari rekening korannya cuma 2 miliar, dia butuh 3 miliar, minjam 1M, ya, 1M itu minjam dikasihlah, misalnya jaminan tunai dari salah satu pemiliknya, 1M, nanti dibayar oleh perusahaan, seperti itu cuma, ya. Jadi pinjaman waktunya, waktu pinjam paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama sebulan. Agunan tunai sebagaimana dimaksud lah seperti giro, ini giro seperti giro saja, ini giro ya, giro. Kalau deposito, tabungan, terus surat jaminan ya, dan atau logam mulia. Ya. Surat jaminan sama juga. Bisa jaminannya apa untuk kebendaan misalnya. Dan surat berharga SBIS, surat berharga hasil negara SBSN, dan atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia atau Indonesia itu pasti sebagai akun tunai. Dan jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan undang yang berlaku. Misalnya kalau bank meminjamkan ke membiayai debitur A masuk industri C, ya, itu ada program pemerintah untuk membackup kewajiban sehingga nasabah itu tidak perlu pakai jaminan. Itu jaminan pemerintah. Kalau macet itu pemerintah akan bayarkan melalui program likuiditas apa? Itu kan likuiditas KLBI Bank Indonesia. Nah, standby LC dari Prime Bank yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Custom and Practice Parliamentary Credit ECP atau International Standby Credit yang berlaku. Jadi ada standby LC, kalau seandainya dia nggak bayar, maka LC itu dibuka untuk menjamin pembayaran bentuk hasil ekspor dan sebagainya. Dan yang ke-11 adalah aset produktif ini sebentar. Jadi yang 11 adalah kualitas aset produktif itu seperti pembiayaan dan penyediaan dana dalam timah kecil serta pembiayaan dan penyediaan dana tertentu. Pembiayaan tertentu.
Nah, penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dan penjadian dana hanya dapat hanya dasar pada betul-betul penilaian kemampuan membayar sebagai berikut. Ya. Pertama, pembiayaan dan penjadian dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada satu nasabah atau satu projek dengan jumlah paling banyak 1M. Paling banyak 1M. Kemudian yang B, pembiayaan penjadian dana lainnya diberikan oleh setiap bank kepada nasabah UMKM dengan tujuan pertama adalah lebih besar dari 1 miliar sampai dengan 20 miliar. Bagi bank memiliki kriteria segi berikut, memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas KPMR, risiko, untuk risiko kredit sangat memadai, strong. Ya. Kemudian memiliki rasio KPM paling kurang sama dengan ketentuan berlaku. Jadi bank itu memiliki ini proses negara cukup. Ya. Dia memiliki peringkat komposit tingkat kesihatan paling kurang 3. Dan lebih besar dari 1M sampai dengan 10M. Ya. Oh, tadi kan lebih besar dari 1 sampai dengan 20 miliar. Ini sampai ini hanya sampai 10 miliar. Ya. Dia memiliki peringkat paling kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai. Memiliki rasio KPM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian saya memiliki peringkat komposit tingkat kesihatan bank paling kurang 3. Dan pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 5 miliar rupiah. Ya. Nah sekarang berikutnya kualitas non produktif. Ya. Jadi tadi kualitas aset produktif, sekarang aset non produktif. Jadi bank wajib menilai kualitas aset non produktif meliputi AIDA, kemudian properti terbengkalai, rekening antar kantor, rekening tunda, suspense account. Kemudian diambil alih yang selanjutnya disebut AIDA. Kemudian diambil alih. Ya. Adalah aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun sebelum pelelangan. Berdasarkan penyerahan secara keseluruhan oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual lelang dari agunan. Dalam hal ini nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Ini biasanya kredit macet. Ya. Punya agunan tanah, silakan kepada bank. Ya, jadi bank ambil alih agunan, namanya AIDA. AIDA. Jadi singkat dengan agunan yang diambil alih. AIDA itu agunan yang ini. Agunan yang diambil alih. Itu AIDA. Ini satu. Atau AIDA. Ya. AIDA. AIDA. Ya. Kalau kita lihat satu persatu dari kualitas aktifan non produktif, pertama AIDA. Jadi bank wajib menilai AIDA pada saat pengambil alihan agunan atau dasar net reserve value. Net reserve value itu sama seperti kalau akuntansi intermediate lah, harga jual ya, harga jual, estimasi harga jual dikurangi biaya tambahan untuk menjual produk itu. Saya contoh ya, dikurangi. Bisa contoh dia punya tanah itu, tanah itu agunan di Pintu Macet yang diambil oleh bank. Ya. Nah tanah itu harga pasarnya estimasi harga pasar lah 1M contoh. Tapi untuk menjualkan butuh biaya notaris, biaya ini macam-macam ya. Jadi dikurangi itu. 1M misalnya biaya yang di luar itu untuk bisa dijual biaya notaris macam-macam. Misalnya 100 miliar, 100 juta. Berarti AIDA-nya, berarti reserve value-nya lah 900 juta. Reserve value-nya. Meskipun net reserve value sebagaimana dimaksud pada saat itulah sebesar nilai aset produktif yang disesuaikan dengan AIDA. Sebesar nilai aset produktif yang disesuaikan dengan AIDA. Ya, itu maksimal. Jadi disesuaikan AIDA itu maksudnya kalau dijual laku sekian itu ya. Sekian. Ya. Jual normal, tapi kalau jual pelelangan bisa 10%, 20% laku. Harga 1M kalau di pelelangan itu, waduh, lakunya bisa cuma 200 juta gitu ya. Tapi kalau dijual normal bisa laku 1M, bisa contoh seperti itu. Di penetapan net reserve value sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas,
Itu wajib dilakukan oleh pilihan independen. Kalau AIDA itu nilainya lah, nilai AIDA itu di atas 1 M. Ya, di atas 1 M. Di atas 5 M, 5 miliar. Kalau di bawah 5 miliar, nggak usah pakai appraisal. Ikut bank aja melakukan due diligence ke tempat, dia hasil sendiri. Sama seluruh pengalaman saya gitu ya, menilai agunan itu saya nilai sendiri itu. Nggak usah pakai appraisal, kalau nilainya nggak terlalu tinggi. Cara gimana? Caranya lah, pertama saya datang ke lokasi agunan itu. Kemudian lokasi agunan itu saya lihat foto, saya lihat lokasi di mana, petanya, cocokkan peta di tanah. Jadi saya pergi ke lurah dulu. Lurah, saya tanya harga transaksi yang deal di sekitar tanah itu berapa per meter. Ya. Transaksi dealnya sekitar tanah itu. Oh, ini Pak, kemarin tuh laku di kartu lurah itu ada catatan perubahan buku tanah ya. Tanah. Dia tahu itu. Di situ Pak, terakhir di situ 25 tahun terakhir kemarin harganya per meter 1 juta. Jadi 1 juta dipakai itu. Ya. Hasil tanah 1 juta dikurang biaya tambahan. Ya. Dia tambah untuk menjual tanah itu ya. Notaris, biaya calo, macam-macam itu ya. Dan penetapan reserve value sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh penilaian untuk nilai kurang dari 5 miliar. Sorry. Yang kelima, bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilaian independen. Misalnya atau penilaian intern bank itu. Misalnya saya di bank A, saya nilai sendiri kan atas 5 miliar tuh, saya sendiri dapat nilainya agunan itu bisa 10 miliar. Ya, 10 miliar. Appraisal pasti lebih tinggi biasanya. Kenapa? Appraisal itu kalau nilai agunan itu pasti dia kasih tahu ke pemiliknya. Pasti dihubungi. Maka di bank itu nggak boleh ngasih tahu data pemilik tanah itu siapa. Cukup bank aja tahu. Tapi kan appraisal itu curiga. Ya. Waktu dia kunjungi ke lapangan, itu appraisal yang nggak punya moral ya. Kunjungi ke lapangan, ini kan tanya lurah ini siapa pemilik Pak? Itu lah, itu dihubunginya. Oh iya Pak, itu yang menjadi bank gitu ya, lurah. Nanti si appraisal nemui itu. Tapi kalau appraisalnya yang tidak merasa lemah, tidak independen ya. Harus bukan merasakan itu ya. Saya pernah menemukannya dulu pernah menemukan. Sama appraisal yang kurang ada nama itu. Iya, appraisal makin tinggi nilai harganya bisa lebih independen. Makin murah makin tidak independen. Dan dia dapat bagian lagi dari pemilik agunan itu, debitur nakal itu. Jadi dia kan pilih yang nilai terendah ya, yang tertinggi bisa appraisal 10 miliar, saya 10 miliar, appraisal 11 miliar, pakai 10 miliar nilainya, 11 miliar. Dan penilaian independen sebagaimana dimaksud pada sub 3 adalah kantor jasa ya. Kantor jasa penilai appraisal ya. Yang tidak merupakan pihak terkait dengan bank. Itu nggak boleh nak perusahaan, boleh itu independen ya. Tidak merupakan kelompok peminjam. Ini kalau pinjam ini nih. Ya. Kan sering modus seperti itu ya. Modus seperti itu. Kalau appraisal tahu itu tanah itu lah debitur A, dia hubungi debitur A itu. Minta bagian tu, kamu nilai tinggi nggak? Bisa tinggi nih. Bayar sekian. Nasabah tu bagunan itu nilai tinggi supaya mencakup dengan kewajiban yang akan dilunasi dari agunan itu kan. Kemudian melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi. Ketentuan ditetapkan oleh institusi berwenang. Kode etik itu, jadi kalau dia mau begitu, tak beretika. Ya. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi berwenang. Jadi ada, misal kamu menggunakan metode apa, NPV, present value, atau market value, atau pakai index value yang mana. Ada diserahkan di situ. Saya sering kali kalau appraisal itu saya cek di lapangan. Biasanya sampai cabang terus cek lagi. Saya appraisal menyatakan nilai per meter 10 juta. Cek lagi. Saya cek itu ya. Yang dipakai diri kita, kalau di kita lebih rendah pada dia kita pakai. Dan kita nggak bermoral juga.
Begitu kita ke lapang, Pak, itu Bapak itu bukan 1 juta per meter, Pak. Dia bilang 1.000, tapi saya 1 juta. Gimana tuh? Bapak nggak bisa ini gini gini. Wah, dibujuknya. Bisa nggak, Pak? Disamain aja, Pak. Dia nggak bermoral juga se-officer. Dulu banyak sekali se-officer itu banyak sekali kayak gitu ya. Sekarang mungkin berkurang. Ya. Itu zaman jahiliyah lah. Ya. Sekarang silap masih berkurang, masih bagus sekarang karena sistem diperketat. Itu yang bikin sebab kredit macet di situ. Pasal di situ. Macet dan tidak mau bayar. Ya. Tunggakan margin bagi hasil ijrah atas pembiayaan yang diselesaikan dengan AIDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan realisasi. Ya. Jadi masuk ke balance sheet lah. Ya, tunggakan itu. Sudah macet. Proses hasil non produktif setelah bentuk AIDA digolongkan. Kenapa nggak produktif? Karena kan agunan itu nggak masih apa-apa yang diwali. Jadi bisa ada 2 kelompok lancar atau macet. Lancar apabila AIDA dimiliki sampai dengan 1 tahun. Ya. Macet bila AIDA dimiliki lebih dari setahun. Kalau kurang setahun dimiliki, berarti kan sebelum setahun udah kembali uang di pintu nasabah itu. Agunan sudah terjual dengan nilai cukup tinggi. Dan macet apabila udah lebih setahun nggak jelas juga contohnya, berarti macet ya itu. Ya, macet. Kalau properti terbengkalai, bagaimana kita mulai proses aset properti terbengkalai? Ya. Proses aset non produktif dalam bentuk properti terbengkalai digolongkan sebagai berikut. Dia ada 4. Tidak ada perhitungan khusus. Lancar apabila properti terbengkalai dimiliki sampai dengan setahun. Setelah setahun, properti itu bisa dijual, terakur terjual, jadi dan terjual. Lancar apabila properti terbengkalai dimiliki lebih dari setahun, sebenarnya 3 tahun. Cuma properti terbengkalai bukan ditujukan untuk pakai sini, mau dijual lagi. Ya. Dilakukan apabila properti terbengkalai dimiliki lebih dari 3 tahun. Macet bila properti terbengkalai dimiliki lebih dari 5 tahun. 3 sampai 5 tahun dilakukan ke 1 sampai 3 tahun kalau lancar, di bawah setahun lancar. Macet di atas 5 tahun. Properti terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, termasuk pemilik kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana. Kalau nggak diurus ya, penyelesaiannya apa? Kalau misal lancar, masuk kurang lancar. Ya. Walaupun dia belum setahun, tapi kan nggak diurus, nggak ada penjelasannya, berarti masuk kurang lancar. Atau walaupun belum bikin 3 tahun, tapi nggak diurus, masuk dilakukan. Atau walaupun pemilikannya masih 5 tahun, kalau nggak diurus, masuk macet. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian kena kantor, kota aset produktif kalau non produktif kalau terkait dengan rekening terkantor dan rekening tunda suspend account. Kota aset produktif dalam bentuk rekening terkantor yang tunda suspend account digolongkan sebagai berikut. Lancar apabila rekening terkantor dan rekening tunda suspend account dicatat dalam pembukuan bank sampai dengan 140 hari. 140 hari itu masih dianggap lancar. Tapi kalau di atas 140 hari agak macet, ya, karena tidak ada perkembangan ya. Dan sekarang bagaimana penyelesaian penghapusan aset ya? Jadi bahwa itu wajib menghitung dan bentuk PPA terhadap aset produktif dan aset non produktif ya. Produktif dan produktif. Kalau produktif melalui penyelesaian penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada 1. Itu ada cadangan umum dan cadangan khusus untuk aset produktif. Jadi ada cadangannya aset non produktif. Apa penyelesaian penghapusan aset ya? Ya. Aset produktif ataupun aset non produktif. Jadi aset penyelesaian penghapusan aset itu ada 2, cadangan umum dan cadangan khusus. Cadangan khusus saja untuk aset non produktif. Kalau yang umum dan khusus itu adalah untuk aset produktif, kedua cadangan khusus untuk aset non produktif. Jadi bedakan ya. Gitu ya. Ada 2 cadangannya. Nah, penyelesaian pusat. Jadi cadangan umum PPA ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digunakan lancar. Cadangan umum PPA ya. Jadi kalau penyelesaian penghapusan aset ya. Jadi beda lagi sama itu KPN ya. KPN.
Ini 1% dari lingkungan lancar ya. Kalau cara umum PA tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pasif pembiayaan yang belum ditarik dan merupakan bagian dari TRA, SBIS, SPSN atau penempatan dana pada Bank Indonesia. Dan mungkin hasil produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah Indonesia. Itu enggak guna tunai ya. Nah, kalau pembiayaan ijarah memuntai bin tamblik ya. Kalau jalan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 jalan khusus ya. Ini kan secara umum. Itu pertama 5% dari hasil produktif yang digunakan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai gunaan. Ya. Nah, ini tadi kan sebelumnya kan saya kan tidak mencantumkan berapa persen dicadangkan itu cadangan ya. Tadi kan hanya lancar, tapi berapa persen sisihkannya seperti ini. Jadi kalau secara umum 1% dari hasil produktif yang digunakan lancar ya. Tapi kalau dia khusus 5% ya. Dan kalau cadangan umum itu ini 1% ya. Nah, untuk yang kurang lancar ya, itu 15%. Ya, 15%. Setelah kurang gunaan. Ya. Setelah kurang gunaan, kurang 2 gunaan, baru misalnya ini, hasil produktif yang digunakan dalam perhatian khusus, lancar udah ada ini, lancar udah kan sudah lancar, tapi tidak dikurangi dengan gunaan yang lancar itu. 1% dengan lancar. Ini lancarnya misalnya 100 juta, 1% juta itu cadangannya. Ya. Kalau dia khusus ya, kalau masih khusus 5%. Khusus setelah kurang nilai agunan. Ya. Jadi apapun, misalnya tadi kan surat penempatan pada mulai lancar. 1% tuh dari lancar tambah kurang agunan. Tapi kalau misalnya pembiayaan masuk kelompok perhatian khusus, berapa besar cadangannya? 5% dari jumlah pagu kredit dikurangi dengan agunan. Ya. Karena kalau digunanya lebih besar pada pagu kredit, berarti nggak ada cadangan. Bahkan 0 itu. Ya, nggak ada cadangan. Makanya itu penting ya, agunan itu penting ya. Bank ini banyak bermain di situ ya. Rekayasa keuangan itu di situ. Ya, agunan itu dinilai tidak fair di bawah dan nilai pasar, sehingga cadangan jadi rendah, sehingga CKP-nya rendah. Ya. Rendah. Kalau dia masuk kurang lancar ya, kurang lancar. Ya. 15% setelah kurangi agunan, 5%. Kalau dia masuk diragukan 50% setelah dikurangi nilai agunan. Agunan itu menggunakan nilai pasar itu. Kalau 100% nilai agunan. Nah, ini celakanya kalau nilai agunan ya. Kan pasti CKPN itu lebih rendah daripada kalau seandainya dijual secara jual melalui agunan lelang ya. Lelang itu berarti lakunya nggak sampai sebesar itu yang diperkirakan pagu dikurang cadangan itu, nggak seperti itu ya, pasti jauh lebih rendah lagi. Kecuali kalau agunan itu agunan yang sifatnya agunan likuidasi. Agunan itu ada agunan pasar, likuidasi, kos, buku ya. Likuidasi itu kan lebih rendah. Ini kalau nilai agunan likuidasi baru fair itu cadangan bentuknya. Tapi kalau agunan harga pasar bisa dia agunan itu lebih tinggi pada pagu bagi debit pokok dari hasil produktif itu. Lebih tinggi berarti kan 0 cadangan bentuk. Kalau dia yang paling itu kalau macet nih 1% kan dari hasil produktif dari aset non produktif yang digolongkan macet ya. Nah, kalau misalnya contoh. Misalnya pokoknya ada 100 juta. Ya. Agunan kredit 120, berarti kan nggak ada penyelesaian pengurusan aset. Nggak ada. Ya. Penyelesaian aset itu. Ya. Nah, kewajiban penghitungan PA di sebagian dimaksud 3 berlaku bagi hasil produktif dalam bentuk pembiayaan, ijarah, dan pembiayaan ijarah muntahi bitamblik. Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas aset produktif dalam bentuk ya pembiayaan ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi bank bagi aset sejenis. Ya.
Yang dua, pembiayaan ijarah muntahi biaya tamblik sesuai dengan masa sewa. Ya. Ini bukan pembiayaan lagi, ini seperti sewa nyewa. Jadi yang disebutkan itu ya penyusutannya. Dan penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PA sesuai dimaksud ini hanya dilakukan untuk aset produktif. Aset produktif enggak ada. Ya. Produktif. Perhitungan PA untuk aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, istisna, kharat, mudarabah, musyarakah, itu berdasarkan saldo pokok pembiayaan. Dikurang dengan dengan nilai agunan. Nah, dikali persentasinya, kalau dia masuk kurang lancar, tadi kurang lancar kan 5%, 15%. Itu. Ya. Jarah mutalik itu berdasarkan ungkapan porsi pokok sewa. Agunan dapat dipertimbangkan sebagai pengurang dalam perhitungan PA sebagai berikut. Nah, ini surat agunannya. Pertama, surat berharga, syariah dan saham aktif untuk diperdagangkan. Bisa dikurang sebagai perhitungan PPA. Dan tanah bisa juga ya. Yang rumah tinggal dikaitkan dengan hak tanggungan. Rumah tempat tinggal, hak tanggungan. Misalnya si A mempunyai bank, rumah itu bisa digunakan. Kalau rumah itu jadi agunan. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan. Pesawat udara, kapal laut, yang ukuran di atas 20 meter kubik diikat dengan hipotek. Kendaraan bermotor diikat dengan VO, fidusia, account overdraft ya. Isi gudang diikat dengan jaminan atas isi gudang. Jadi kalau isi gudang itu kalau persediaan nih. Persediaan ini memang saya rasa tidak layak juga untuk sebagai pengurang. Karena faktanya begitu dia macet, nggak ada yang laku itu persediaan itu dijual. Paling kalau pelaku harganya rendah. Ya. Lalu cara kerugian penentuan nilai CKPN. Jadi Bang Haji menghitung dan membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan berlaku ya. Jadi bentukan CKPN itu bentukan cadangan kerugian penurunan nilai dapat menggunakan estimasi berdasarkan pada Tuan Bank Indonesia. Sama tadi, lancar 1% tanpa kekurangan agunan. Tapi kalau perhitungan khusus 5%, 15%, 50% sama tadi. Kalau kekurangan agunan. Jadi pembentukan CKPN berarti mengacu pada bentukan cadangan umum dan cadangan khusus tadi. Ya. Cadangan khusus ya. Dia pertama 1% ini sama nih. Bentuk CKPN di atas dihitung atas dasar jumlah tercatat berdasarkan biaya bulan amortisasi. Pengaruh perhitungan terhadap rasio KPPM. Itu saja pengaruhnya kalau makin tinggi, KPN juga makin tinggi ya. Wajib memperhitungkan hasil perhitungan PA atas hasil produktif ya. Jadi wajib memperhitungkan hasil perhitungan PA atas hasil produktif. Pertama adalah menghitung rasio KPPM. Jadi kalau KPPM-nya itu akan mengurangi nilai yang akan diterima ya, sehingga risikonya kan naik gitu. Risiko tidak kembali kan naik ya. Dan yang kedua, dalam hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas hasil produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk ya. Dan wajib menentukan selisih perhitungan PPA dengan CKPM sebagai pengurang modal dan perhitungan hasil KPM. Dalam hasil perhitungan PPA wajib dibentuk berdasarkan hasil produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk. Bank tidak perlu memperhitungkan selisih lebih PPA dalam perhitungan hasil KPM. Bank wajib memperhitungkan hasil perhitungan PPA atau hasil non produktif yang dimaksud dalam pasal 42 sebagai pengurang dalam perhitungan hasil KPM. Nah, ini jurnalnya. Jurnalnya pasti debit beban kerugian penurunan nilai berhutang. Jadi cadangan CKPN, cadangan prinsip penghapusan aset. CKPN itu misalnya CKPN pembiayaan macam-macam kan. Dan prinsip penghapusan aset seperti apa ya. Itu ya. Itu dapat sampaikan. Nanti soalnya ini sederhana aja. Soalnya misalnya diketahui pokok tipe produktif sekian itu 1000 ya. Udah dia masuk kelompok apa lancar ya. Kemudian juga aset apalagi itu pembiayaan. Nah, itu dibagi ada kelompok terlancar berapa nilainya. Ya, jadi sudah suruh menghitung berapa cadangan CKPN-nya. Pakai ketentuan ini ya, ini. Ya. Ini. Dikalikan dapatlah cadangan. Jadi di jurnal beban kerugian penurunan nilai berhutang pada cadangan CKPN.
Itu cara pengisian hutang pakai yang ini ya. Ini dari ini. Ini ya. Ini ya. Ada dua kan cadangan khusus, cadangan umum. Cadangan umum itu untuk yang tipe lancar 1% ya. Itu ya. Nanti kalau pertanyaan khusus nyambungin sama aja pertanyaan khusus sama itu. Sama CKPN itu. PPA sama CKPN sama anak ketentuannya. Nah itu dapat saya sampaikan sudah menunjukkan 934 karena materi memang nggak banyak sih. Karena sederhana aja ya. Yang penting sudah mengetahui bagaimana menghitung CKPN itu ya. Bagaimana mengetahui aktivitas produktif itu, baik aktivitas produktif atau non produktif ya. Karena masing-masing itu kelompoknya apa? Lancar, perhatian khusus dilakukan itu macet. Ada juga yang aset itu yang aset yang non produktif itu yang kelompoknya mungkin 2 aja aset sama macet, lancar sama macet. Ada juga yang 4 ya, ada yang 3. Yang lengkap itu pembiayaan, 5 kelompok ya. Dan prestasi sama aja. Mau aset itu mau asetnya agunan yang diambil alih atau apapun namanya, kalau kelompok lancar pasti kali 1%. 1% tanpa dikurang agunan. Ya, kali nilai baki debat pokoknya ya. Kalau dia aset itu apapun jenisnya, kalau dia masuk perhatian khusus pasti dikali berapa 5% ya. Setelah dikurangi nilai pasar agunan. Jadi soal itu pasti ada nilai pasar agunannya ya. Dari aktivitas produktif itu apa, agunannya apa, bentuk apa. Karena masing-masing kualitas aset itu agunannya beda-beda. Ya. Kan pihak berkaitan dengan bank itu beda-beda juga ya. Tidak sama. Diidentifikasikan, dihitung, dapatlah total cadangan itu di jurnal, sederhana sekali ya. Itu soal seperti itu. Saya belum sempat bikin contoh soalnya. Kalau di buku nggak ada, saya harus cari peraturannya. Tapi nggak susah lah ya, susah. Itu yang saya sampaikan kuliah umum seperti ini, kuliah hari ini. Silakan yang bertanya, silakan. Kalau nggak bertanya, nanti saya nanya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Waktunya baru jam 10 kurang 36, 10 kurang 24 menit ya. Saya bertanya. Ya, saya sedang Nur Octavia, Fatia. Iya, Pak. Silakan bertanya. Nur Octavia. Cadangan kerugian penurunan nilai perbankan syariah ini kan wajib ya, Pak? Iya. Itu kalau misalnya bank nggak punya cadangan penurunan nilai ini, itu yang terjadi pada bank itu gimana, Pak? Ya kan ada perhitungannya. Kalau perhitungan misalnya contohnya gunanya nilai di atas pokok dari hasil produktif itu. Berarti jalannya 0. Ya kan berarti udah bentuk kan. Jalan 0 itu udah bentuk juga. Jalan 0. Siapa nama Nur ya? Nur ya? Iya, Pak. Nur. Nah, itu. Ya. Ini soal pertanyaan ya. Iya, 0 itu bentuk cadangan juga, cadangan 0. Ada rasa perhitungannya. Kecuali cadangan strip, garis strip aja. Tanpa ada perhitungan itu artinya dia nggak bentuk cadangan, kena denda nanti ya. Teguran dari OJK. Itu ya maksudnya. Ngerti nggak, Nur? Iya, Pak. Ngerti, Iya, Pak. Terima itu kasih, maksudnya. Pak. Apalagi si Askal. Askal yang sakit dia. Bisa buka itu. Masih bisa. Mana Askal? Askal mana? Askal. Masa habis rumah sakit di mana? Ada ya. Askal itu. Bentar ya. Askal lagi periksa, Pak, sama dokternya. Iya, iya. Riditya, dengan pertanyaan. Riditya. Riditya. Buka videonya. Connect, Pak. Apa? Raditya lagi di connect, Pak. Berarti 0 ya. 0. Jaringannya bermasalah. Ini 0. Ya. Dan sudah dia. Sihat sekali yang strip ya, sorry.
Di nol. Kemudian Isbullah. Apa ni? Al-Fulki. Fauzan. Ya Pak. Silakan buka videonya. Ada pertanyaan? Mungkin fungsi dari CKPN ini kan untuk apa ya, meminimalisir biar nggak jatuh dalam kerugian besar ya Pak. Itu pertanyakan apa? Maksud aku kalau misalnya ada apa ya, ada rencana lain nggak selain CKPN gitu. Maksud aku kan Rencana maksudnya apa tuh? Rencana maksudnya apa? maksud aku kan ada selain CKPN tuh ada apa lagi gitu. Mengenai apa nih? Yang bisa iniin kerugian Pak. Ya tekan ini ya CKPN aja Mas. Oh cuma CKPN Pak. Ini CKPN aja nih. Ya. Saya kurang pas ke ya CKPN aja ya. CKPN aja. Ya. Oke, si Yudhistira, silakan Yudhistira. Pak, saya mau nanya, tadi di CKPN kan ada kualitas aset ya Pak? Ya. Terus ada kualitas yang ditetapkan oleh OJK itu, maksudnya kualitas gimana Pak contohnya? Kualitas itu kan dia lancar, perhatian khusus, kemudian diragukan, udah macet, ada 5. Masing-masing aset itu ada kualitasnya, ada biasa aset atau macet, ada juga pelengkap itu pembiayaan. Kualitas pembiayaan itu ada lancar, perhatian khusus, pembiayaan diragukan, kurang lancar, diragukan, macet, ya. Nah itu kualitas aset itu. Kalau seperti kualitas aset yang terkait dengan surat berharga, ada lancar, ada kurang lancar, ada macet itu. Ya, 3 aja. Dilakukan sama itu nggak ada. Ya, itu ya. Itu yang ditetapkan sama OJK ya Pak? OJK sesuai kriteria yang ada. Misal dicek itu, misal bank itu menetapkan dia lancar, ternyata setelah dicek kriterianya itu kurang lancar, kita ambil kurang lancar ya. Oh iya paham Pak. Itu misalnya maka diperiksa, maka OJK itu memeriksa tiap bulan tuh. Bisa tuh, terutama yang pencadangan CKPN itu. Misal perusahaan mengatakan dianya macet, tahu diragukan, dirubah sesuai dengan OJK. Kan misalnya di BITU tuh menyatakan alasan ini, tapi nggak usah terima OJK kan, buktinya nggak ada, contoh seperti itu. Nanti bisa tadi sebenarnya si Nur mengatakan Pak OJK ini caranya 0, dicek lagi OJK, wah bukan 0 nih, agunan kamu pengurangan tuh nilai terlalu tinggi pasarnya, terus berendah, ada cadangan, pakai yang OJK. OJK itu kalau kamu nilai pasar agunan lebih tinggi pada pokok aset produktif itu pasti diperiksa OJK itu. Kalau kamu bikin cadangannya 0 tuh, bisa, wah ternyata dibikin-bikin aja Pak, preserval terlalu tinggi, dicek lagi. Saya tadinya ada cadangan, tidak ada cadangan, jadi ada cadangan. Contoh sederhana nih, hasil bukti itu pokoknya 100 juta, agunannya 110 juta, dikurangkan lebih besar tuh, cadangan nggak ada. Tapi setelah periksa oleh OJK, agunan itu pasar bukan 110 juta, tapi 70 juta. Sehingga pokok dikurang agunan berapa? 100 juta dikurang 70 juta berapa? 30 juta. 30 juta. Dia masuk lancar berapa itu? Lancar 1%, bukan, dia masuk kurang lancar kan 15% kan? 15% dari 30 juta, itulah cadangannya. Ngerti nggak? Oh iya. Gampang sekali itu ya. Coba. Jadi kalau baca peraturan OJK itu mumet kamu baca itu. OJK itu mumet, muter-muter mumet ya. Berarti laporan yang dikasih sama bank itu dicek ulang lagi sama OJK gitu? Iyalah, cek ulang OJK. Apalagi yang mencurigakan. Misalnya, dulu CKPN-nya 100 juta, kalau sekarang jadi 50 juta, turun banget nih ya. Padahal tabungannya nggak naik. Nggak naik, harus kalau turun CKPN itu diri dengan tabungan naik, harusnya seperti itu sih logikanya ya. Ceklah ke lapangan. Sehingga tadinya untung rugi bisa aja. Ini rugi. Tadinya untung 100 miliar, atau rugi 1 miliar bisa aja kan. CKPN-nya meningkat drastis ya. Itu.
Makanya OJK itu harus punya moralisasi yang kuat. Kalau enggak, itu bisa disogok oleh bank itu. Pak, jangan gini, bisa nggak diatur aja CKPN bukan segini ya. Kacau kan itu. Ya. Dirugikan nasabah. Nasabah dapat ketiga. Bank sakit dibilang sehat. Nah, kita punya tabungan itu nggak kita tarik karena bilang sehat, ternyata sakit. Nah, kalau kamu nabung di bank, tentu bank ditutup, jangan diharap bisa terima danamu waktu setahun, 2 tahun. Nangislah kamu ya. Itu bahaya itu. Kalau bank tutup itu, bisa bank A tutup, kamu ada tabungan kamu 1 M di bank A itu. Setahun belum tutup bisa cair itu. Ya, tabungan kamu itu, boleh tutup oleh BI. Boleh terbelah larut tuh, bisa 2 tahun, 3 tahun belum itu cair. Maka banyak ada bunuh diri kan itu, bunuh diri di Jambi itu bunuh diri karena bank tempat nyimpan dana tutup oleh BI. Nangislah, ya, berlarut. Betul-betul saya carikan itu duitnya. Maka hati-hati kalau bank itu kamu nabung di bank yang banknya nggak kurang sehat, cepatnya pindahkan tabungannya. Jangan dibiarkan lama situ, ya. Baik, Ngerti Pak. nggak maksudnya? Saya ngerti, Pak. Terima kasih. Jangan dibiarkan lama situ, bahaya itu. Kalau sempat posisi kamu ada tabungan di situ 30 miliar tabungan di bank B, baru ditutup BI, nangislah sudah. Nggak bakalan setahun 2 tahun akan bisa cari duit kamu itu, nggak bakalan tuh, ya. Malah bisa hilang malah itu. Saking susahnya kamu ngurusnya belit-belit, usah bolak-balik. Maka penting banget peran OJK itu menyelamatkan kepentingan nasabah yang dananya hampir 70% di aset di bank itu, ya. Itu diselamatkan itu. Itu bahaya. Nah, kalau staf OJK Malaysia itu nggak punya moral dasar, dirugikan siapa? Nasabah. Merugikan itu, ya. Bisa dilindungi, maka perlu diperiksa. CKPN itu paling gampang di rekayasa itu, ya. Teman siapa nama itu? Si Yudhistira, Pak. Yudhistira. Wah, ya. Aulia, silakan Aulia. Aulia nanya. Aulia ini. Mau tanya Pak, untuk Silakan. cadangan kerugian penurunan nilai ini ada perhitungan waktunya nggak atau periodenya Kak? Pak? Ya, Pak, itu udah perlu laporan lah ya. Misal laporannya bulanan, sebulan itu. Oh, berarti bukan per tahun atau Kalau per laporan bulanan kan interim tuh. Interim berarti dia kumulatif. Januari bisa laporan bulan Januari, Maret, berarti Januari sampai Maret. Laporan bulan September berarti Januari sampai September. Laporan tahunan ya 12 bulan. 12 bulan ya. Nanti laporan ke depan dihitung lagi kolektibilitasnya. Kan tiap tahun dihitung. Tiap nyusun laporan kan dihitung kolektibilitasnya, dihitung kualitas asetnya itu. Tiap nyusun laporan keuangan. Itu bisa berubah. Ya, nggak ada pakai jangka waktu ya posisi. Bisa bikin laporan 2021. Posisi asetnya saat itu apa? Saat itu. Kalau laporan keuangan berikutnya berubah lagi, dicek lagi. Ngerti nggak maksudnya? Misal posisi kualitas aset perbankan tanggal 31 Desember 2020. Nah, itu posisi saat itu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang Januari, kalau belum ada keluar laporan Januari, berarti masih posisi itu tidak kualitas asetnya. Ya, ngerti ya? Nah, itu dihitung dari apa? Dari kinerja selama setahun. Hitung selama setahun. Bagaimana setahun ini kondisi debiturnya. Kan menilai kualitas aset itu macam-macam kriterianya kan. Kalau di pembiayaan, misalnya kalau kurang lancar seperti apa, atau prospek usaha, yang 3 tadi itu kan, prospek usaha, yang kedua apalagi itu kinerja, yang keempat apa, mampu bayar atau tidak gitu ya, itu dasar seperti itu. Dan itu panjang ceritanya ya. Ini banyak sekali solusi diisi oleh perbankan itu. Itu pengalaman saya di bank seperti itu. Sebenarnya nggak ada perubahan, paling yang berubah test statement aja, tapi inti pokok sama ya. Itu. Jadi itu harus saya perhatikan. Jadi aset produktif itu tidak hanya pembiayaan saja. Aset produktif itu bisa penyelesaian aset yang memberikan pendapatan bagi bank, ya, pendapatan bagi bank. Kalau aktiva gedung bukan aktiva produktif, aktiva non produktif. Kalau dagangan disita, aktiva non produktif ya. Jadi kalau sini aktiva non produktif itu aktiva yang nggak termasuk gedung itu. Kalau gedung kan nanti mulai penyusutan. Nggak termasuk gedung itu kan kalau milik bank itu nggak termasuk aktiva non produktif itu aktiva yang berasal dari berbagai sumber ya sifatnya sementara itu mau dijual lagi, tapi selama dipegang itu udah nggak menghasilkan apa-apa kan itu. Misal gunaan disita oleh bank mau dijual
Nah, kan selama dipegang oleh bank kan nggak mesti apa-apa. Misalnya disita tanah selama setahun. Akhir 12 bulan baru dijual. Nah, selama setahun itu nggak mesti apa-apa bagi bank. Makanya itu non produktif ya. Tapi kalau gedung dimiliki oleh bank itu bukan tipe non produktif mestinya. Itu tipe yang setetap untuk mendukung personal perusahaan. Jadi tidak memberikan pendapatan tapi mendukung personal perusahaan. Itu ya. Tapi yang tipe non produktif itu selama dipegang dan usaha apa-apa nanti mau dijual itu ya, itu ya, atau dijual atau direalisasikan, ditagih dan sebagainya ya. Itu ya, ngerti nggak itu siapa si ini, ngerti Aulia nggak? Pak, iya Pak, ngerti Pak. Ngerti ya, ngerti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah saya tutup ya. Saya nanti ada ke kampus, saya mau kampus ini udah rapat offline, udah mulai nih. Kita ingin menyiapkan juga mungkin semester depan bisa kita kuliah offline, ada yang offline dan online ya, jadi gabung ya. Jadi semester depan udah bisa ya, bisa kuliah. Jadi tidak semua mata kuliah yang offline dan ada mata kuliah mungkin juga yang semuanya online, ada juga mata kuliah yang separuh offline, separuh online. Jadi kampus itu tidak seramai dulu lagi ya, karena tidak semuanya offline ya mata kuliah itu ya. Kalau mata kuliah kualitatif mungkin banyak online ya, online. Dan mungkin sekali aja datang ke kampus ketemu dengan dosennya, diskusi dan sebagainya. Ya. Di mata kuliah hitungan akuntansi banyak sekali itu hitungannya. Di syariah hitungannya ada nggak? Ada juga hitungan syariah, tapi nggak sebanyak akuntansi ya, syariah. Ya. Itu. Jadi itu sudah udah belajar itu, keuangan syariah udah belajar, keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah. Belum, Pak. Apa? Belum Pak. Manajemen syariah itu hitungan juga itu. Ya. Kita juga mempelajari keuangan syariah juga itu. Tapi kan saya banyak besar di akuntansi ya, akuntansi. Jadi saya pernah ngasih kuliah umum juga manajemen keuangan syariah ya. Ke kampus Kristen malah saya kasih keuangan syariah. Kuliah umum di kampus Kristen. Mata kuliah umum apa? Tentang manajemen keuangan syariah. Ya. Pesertanya non muslim semua ya, non muslim semua. Jadi ilmu syariah itu tidak hanya untuk muslim, non muslim juga mereka perlu juga melihat sistem ekonomi Islam ini ya, Islam. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan ya, mungkin saya absen dulu ya, absen untuk bukti kita kuliah ya. Isi bank syariah ya. Buka videonya ya. Panggil, saya buka. Nanti kan kelihatan rekaman. Kalau nggak buka video nanti ketahuan. Pertemuan ke-9 ya. Raditya. Wifi-nya itu Pak, error Pak. Apa error? Wifi-nya Pak, wifi rumahnya. Jadi, Dari tadi coba login nggak bisa-bisa Pak. walah, nggak masuk. Yang penting nggak masuk. Kendala jaringan Pak. Masuk. Nanti izin saya nanti ya. Izin dulu saya itu. Askal mana? Hadir Pak katanya lewat chat. Laptop masih Chat, ya? diperiksa Pak. Yang sakit dia? Iya Pak. Oh iya. Iya, udah sudah saya baca nih. Message-nya udah saya baca. Izin. Hadir ya. Belum sembuh juga tangannya, saya sekali. Belum sembuh? Belum, Pak. Dalam tahap pemulihan Pak. Lagi tahap pemulihan Pak, lagi. Itu apa nggak infeksi nggak? Nggak ada infeksi ya? Udah sehat aja ya. Oh, udah lihat belum? Belum ya? Udah Pak. Udah. Di rumah sakit mana deh? Di rumahnya Mbak? Ke rumahnya atau ke rumah sakit? Di rumahnya Pak, di rumah sakitnya cuma sekitar 1 mingguan. Oh iya, seminggu. Udah si Yudhistira? Hadir Pak. Udah si Fauzan tadi ada? Hadir. Si Nur? Hadir, Pak. Hadir ya. Ini si Aulia? Hadir Pak. Boleh hadir ya. Si Nur.
Ini. Lu ni kau orang Arab mu? Bukan? Arab mu? Bukan? Bukan Pak. Bukan. Ini si Fauzan. Ini si Distira ya. Duduk di mana kamu ni? Duduk di tanah atau di mana? Itu di kereta. Ini si Batu Rahman. Batu Rahman ni yang tinggal di NTT bukan? Bukan Pak. NTB bukan? NTB bukan orang NTB dia bukan? Bukan, Pak. Okey, saya tutup itunya. Presenting. Okey, saya dulu ya apa? Saya foto dulu ya. Saya itu hari ini. Bentar. Saya bikin apa? Bentar. Kamu lihat ke sini ya, senyum ya. Saya mau potret ni. 1, 2. Si Fauzan, lihat sini ni. 1, 2. Wajahmu diangkat lagi tu. Wajah belum penuh tu. Diangkat lagi tu wajahnya. Cuba lihat di layarnya, wajahmu penuh tu belum tu. Cuba lihat wajah di layar dah. Belum penuh tu ya, dagu mesti tutup tu Mana ngatur tu? Ya bentar Pak. Mana sih? Ditutupin lagi tu. Masih juga tu. Itu. Angkat lagi. Itu. Dah. Dah. Leher ni kelihatan. 1. Leher kelihatan. Angkat lagi atas kepalamu. Angkat lagi. Dah. 1, 2, 3 ya. Bentar ya. Saya cek dulu hasilnya. Hasil ni. Dah bagus hasilnya. Antar saya itu juga di mana? Grup apa ni? Grup Syariah. Kita screen juga grup ya. Ya. Okey, demikian sampaikan hari ini kuliahnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak Pak. ya sama-sama. Sehat-sehat Pak. Sama-sama. Sini. Ya. Terima kasih, Pak. Izin keluar Pak. Okey, silakan. Terima kasih ya sudah ikuti kuliah hari ini ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.